Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Indah Ayu Nintias, NIM 19101130. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar Siskomsat dengan judul optimalisasi bandwidth transponder 9 volt satelit merah putih dengan kalkulasi link budget. Kita langsung saja ke slide presentasi. Untuk yang pertama sendiri di sini akan membahas tentang latar belakang, terus yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tinjauan teori, yang keempat itu analisis pengukuran dan perhitungan, kemudian yang lima itu kesimpulan serta daftar pustaka. Kita langsung saja ke latar belakang. Di latar belakang ini tuh peranan komunikasi satelit sangat strategis untuk Indonesia yang terbentang luas dan terdiri dari ribuan pulau. Nah, satelit seluruh wilayah Indonesia bisa tercakup dalam layanan telekomunikasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi, meskipun saat ini pemerintah Indonesia telah membangun jaringan optik di beberapa titik kota-kota besar yang disebut dengan palaparing. Namun, besarnya permintaan dan penyediaan sarana telekomunikasi yang dapat mencakup daerah terpencil dengan kecepatan data yang tinggi yang belum terpenuhi dari jaringan lokal yang ada, mendorong PT Telkomsat sebagai penyedia jasa layanan VSAT untuk dapat memenuhi kebutuhan dan menjangkau pelanggan yang terletak di luar jangkauan jaringan yang sudah ada seperti jaringan terestrial, kabel tembaga, radio, maupun optik. Kita langsung saja next. Yang kedua sendiri itu ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri itu yang pertama tuh ada bagaimana mengetahui kebutuhan availability akan layanan telekomunikasi yang diinginkan oleh user. Kemudian yang kedua itu bagaimana cara kerja bandwidth transponder satelit ketika dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain. Kita next. Yang ketiga sendiri itu di sini ada merupakan tinjauan teori atau dasar teori. Untuk dasar teori sendiri itu yang pertama ada pengenalan sistem komunikasi satelit. Untuk pengertiannya sendiri itu sebuah pesawat ruang angkasa yang ditempatkan pada orbit di sekeliling bumi yang di dalamnya membawa peralatan penerima dan pemancar gelombang mikro yang mampu merelay sinyal-sinyal dari satu lokasi ke lokasi lain yang berada di bumi dengan menggunakan frekuensi gelombang mikro. Frekuensi gelombang mikro ini juga diperlukan untuk menangani sinyal berjalur lebar yang banyak dijumpai dalam jaringan komunikasi masa kini. Serta untuk penggunaan antena-antena dengan perolehan yang tinggi dapat diperlukan di atas pesawat ruang angkasa tersebut. Secara umum, sistem komunikasi satelit dapat dibedakan menjadi dua komponen. Yang pertama itu ruas angkasa atau space segment, yang dimana terdiri dari satelit dan ruas bumi, atau ground segment yang terdiri dari terminal pengguna, stasiun bumi, dan jaringan. Terus yang selanjutnya itu ada pengenalan ruang angkasa, di mana tuh meliputi segala hal yang terkait dengan satelit. Jadi di sistem satelit ini dapat bersifat domestik, regional atau daerah atau global untuk seluruh dunia. Jangkauan pelayanan dari suatu sistem satelit domestik itu terbatas pada negara yang dimiliki sistem tersebut, di mana sistem regional melibatkan dua negara atau lebih, sedangkan sistem global itu mempunyai sifat antar benua. Jadi untuk koordinasi pelayanan satelit dapat dilakukan oleh International Telecommunication Union atau itu yang berpusat di Geneva. Kemudian konferensi ini yang dikenal sebagai World Administrative Radio Conference atau WARC dan Regional Administrative Radio Conference atau RARC, di mana diadakan secara teratur untuk menghasilkan rekomendasi mengenai daya radiasi, frekuensi, dan posisi orbit dari berbagai satelit. Dan yang selanjutnya itu ada orbit satelit, mana tuh satelit diluncurkan dengan kendaraan peluncur. Satelit tersebut akan ditempatkan pada ketinggian tertentu dan satelit tersebut akan mengitari bumi. Posisi satelit yang mengitari bumi itu namanya itu orbit. Sedangkan satelit yang akan tetap porosnya karena gaya sentripetal pada satelit dan gaya gravitasi bumi. Jadi itu untuk orbit geostasioner itu mengitari bumi selama 24 jam dan relatif diam terhadap bumi karena berputar searah rotasi bumi, Kak. Maka dari itu periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Umumnya ditempatkan sejajar dengan ekuator bumi karena relatif diam terhadap bumi, maka daerah lingkup bumi juga tidak berubah. Jadi jarak ketinggian dari permukaan bumi ini sekitar kurang lebih itu 35.786 km. Selanjutnya di sini ada parameter komunikasi satelit. Dalam sistem komunikasi satelit untuk mendapatkan unjuk kerja transmisi yang baik dapat dilakukan dengan menentukan typical pair atau bit error rate, di mana di penerima sebesar E-10⁻⁹ atau pair atau paket error rate
di penerima sebesar E-10⁻⁷ agar tidak sering terjadi transmisi ulang antara pemancar dan penerima. Kemudian untuk parameter komunikasi satelit dapat dilihat dimulai dari stasiun bumi, pemancar yang memancarkan sinyal ke satelit sampai sinyal tersebut diterima oleh stasiun bumi. Selanjutnya di sini ada modulasi 16 APSK. Dalam sebuah satelit, teknik transmisi modulasi tingkat tinggi yang memiliki efisiensi transfer tinggi sangat penting untuk layanan komunikasi dan penyiaran termasuk ada TV dan komunikasi multimedia dan lain-lain. Skema modulasi APSK ini diadopsi oleh ketahanan intrinsik atas saluran satelit nonlinear CAS dalam DVB-S2. APSK diadopsi sebagai modulasi orde tinggi untuk menjamin efisiensi transfer yang tinggi di DVB-S2 karena kekokohan intrinsik dalam distorsi data transmisi karena karakteristik itu nonlinear HPA. Dalam 16 APSK ini memiliki peningkatan kinerja karena pemetaan bit yang diusulkan. Jadi kinerja kesalahan dalam skema modulasi APSK ini berubah sesuai dengan rasio cincin karena konstelasi sinyal didistribusikan pada bentuk cincin. Next, yang selanjutnya itu ada FEC atau Forward Error Code, di mana tuh penerima akan mendeteksi adanya kesalahan yang terjadi pada kanal transmisi yang diterimanya dan melakukan koreksi kesalahan. FEC ini sendiri tuh suatu teknik pengkodean konvolusional di mana fungsinya itu untuk mendeteksi dan mengoreksi error dengan cara mengirimkan bit tambahan. Pada FEC ini berbagai tingkatan, yaitu ada setengah, 3/4, 5/6, ataupun 7/8. Untuk nilai-nilainya tuh untuk pada FEC 3/4 ini setiap 3 data bit biner yang dikirim disisipkan 1 bit tambahan untuk mendeteksi dan mengoreksi error. Pemilihan ini berdasarkan kebutuhan, karena semakin besar nilai FEC yang dipilih, maka bandwidth yang digunakan lebih efisien, tetapi jumlah bit tambahan semakin sedikit. Selanjutnya ada optimasi transponder. Untuk mendapatkan optimasi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana persentase bandwidth dan persentase power dari satelit yang digunakan untuk link komunikasi antara stasiun bumi Bogor dengan stasiun bumi CSTS, sehingga akan diperoleh link dipakai power limited atau bandwidth limited. Link dapat dikatakan optimum bagaimana persentase bandwidth sama dengan persentase power. Jika persentase power lebih besar dari persentase bandwidth, maka sistem dikatakan power limited, dan sebaliknya bila persentase bandwidth lebih besar dari persentase power, maka sistem dikatakan bandwidth limited. Berikut merupakan rumus untuk menghitung persentase power dan bandwidth dapat dihitung sebagai berikut. Merupakan rumus-rumusnya. Itu ada bandwidth satelit terpakai per bandwidth satelit tersedia dikali 100%. Yang untuk persentase pemakaian power itu power satelit terpakai per power satelit tersedia kali 100%. Next, yang keempat sendiri itu ada analisis pengukuran dan perhitungan. Untuk analisisnya di sini itu ada blok diagram konfigurasi jaringan VSAT SCPC itu di mana salah satu konfigurasi VSAT dengan menggunakan metode akses point-to-point layanan komunikasi data atau voice menggunakan akses satelit dengan teknologi SCPC untuk menghubungkan point-to-point dapat dikembangkan menjadi hubungan point-to-multipoint. Jadi untuk selanjutnya di sini ada link budget analysis, di mana itu tujuannya untuk memperoleh unjuk kerja transmisi yang baik dan efisien terhadap perangkat yang digunakan, terutama daya SSPA dan diameter antena. Untuk lintasan komunikasi VSAT, untuk unjuk kerja dipengaruhi oleh kemampuan transmisi daya satelit lintasan bawah, propagasi atmosfer, temperatur draw, dan parameter-parameter yang berada di stasiun bumi. Link budget analisis terdiri dari 3 bagian, yaitu stasiun bumi pengirim dan media lintasan ke atas, satelit, kemudian ada stasiun bumi penerima dan media lintasan ke bawah. Link budget analisis dilakukan pada salah satu pelanggan PT Telkomsat, yaitu stasiun bumi Bogor dan stasiun bumi CSTS LNG Canggu. Next, yang selanjutnya itu ada hasil perhitungan dan pengukuran power. Jadi di sini ada link Bogor atau CSTS, di mana persentase pemakaian bandwidth untuk perhitungannya itu 252.61123 per 36.000 dikali 10⁻3, hasilnya 70,17%. Terus yang untuk power satelit tersedianya itu 43 kurangi 3,5, hasilnya itu 39,5 dBW sama dengan 89 12,51 watt.
Untuk power satelit terpakai EIROP SAT 36,14 dBW sama dengan 4111,49 watt. Untuk persentase pemakaian power di mana 4111,49 per 89.112,51 di mana dikali 100% hasilnya 46,13%. Untuk menghitung link CSTS Bogor di mana terdapat persentase pemakaian bandwidth 252611123 per 36.000 dikali 10 pangkat 3 hasilnya 70,17%. Power satelit tersedia di mana 43 dikurangi 3,5 hasilnya 39,5 dBW sama dengan 8912,51 watt. Dan untuk power satelit terpakai EIRP SAT itu 31,49 dBW sama dengan 1409,28 watt. Untuk persentase pemakaian power di mana 1409,28 per 8912,51 dikali 100% itu hasilnya 15,81%. Untuk hasil perhitungan dan pengukuran bandwidth untuk bandwidth capacity atau itu rumusnya di data rate dibagi spectral efficiency dikali carrier spacing factor. Untuk tadi itu 16 APSK FEC 3/4 itu 75.000 dibagi 2,966728 kemudian dikali 1,1 hasilnya 27,81 MHz. Kemudian untuk 16 APSK FEC untuk 5/6 sendiri itu 75.000 dibagi 3,3184 kali 1,18 menghasilkan 25,00 MHz. Jadi dari hasil perhitungan link budget perubahan FEC dari 3/4 dari ke 5/6 itu pada link transmisi Bogor dan CSTS maupun sebaliknya dengan menggunakan modulasi 16 APSK terjadi pengurangan atau dapat melakukan penghematan bandwidth transponder sebesar 2,81 MHz dari total bandwidth transponder 9 volt sebesar 36 MHz. Kesimpulannya dari hasil perhitungan dan pengukuran optimasi bandwidth transponder di satelit merah putih transponder 9 volt pada link transmisi Bogor dan CSTS didapatkan dengan melakukan perubahan menaikkan FEC 3/4 menjadi 5/6 dengan pada modulasi 16 APSK dapat mengurangi atau menghemat bandwidth transponder sebesar 2,81 MHz. Kemudian dari total bandwidth transponder 9 volt sebesar 36 MHz sehingga bandwidth tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sewa bandwidth lainnya. Kemudian hasil dari perhitungan dan pengukuran link transmisi Bogor dan CSTS, persentase bandwidth transponder berkurang sebesar 8,85% dari 79,02% menjadi 70,17% meskipun terjadi peningkatan pada persentase power transponder dari 47,65% menjadi 61,94%, namun terjadi efisiensi pada persentase bandwidth transponder dengan persentase bandwidth lebih besar daripada persentase power sehingga link dapat dikatakan bandwidth limited. Yang terakhir sendiri itu di sini ada daftar pustakanya atau referensi. Berikut merupakan referensinya. Kita next. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.